Setiap hidangan dibuat oleh 100 gadis. Mari kita lihat kehidupan orang kaya. Setiap pagi dia bangun, 100 gadis ini akan berbaris, berdiri di tempat saya, lalu menyalakan kompor gas, dan menyiapkan sarapan. Saya hanya menggoreng satu kue, tetapi butuh 100 langkah. 100 gadis sewaan selangkah demi selangkah. Di antara mereka semuanya, banyak berusia sekitar 18 tahun. Dan mereka belum memiliki kekasih. Hanya seperti itu, roti yang dibuat memiliki jiwa. Saya tidak tahu, apakah kalian menginginkan kehidupan seperti itu. Bagaimanapun, saya ingin mencoba memiliki 100 wanita. Orang-orang yang bekerja di sini, setiap hari hanya perlu mengambil kue. Saya memindahkannya ke panci di tangan untuk memastikan panas. Untuk memastikan bahwa ketika kue mencapai bos, itu tepat. Karena nomornya terlalu ramai, Anda harus mengantri dari lantai paling atas. Gadis yang menerima kue terakhir akan dengan paksa mendorong kue ke lantai 2. Jadi, orang di atas mengambilnya dan kemudian menurunkannya. Setelah beberapa lusin orang, kue itu dipindahkan ke lantai pertama. Ada seorang gadis yang bisa menari dan bahkan melempar kue. Pada saat ini, orang tua kaya itu telah selesai mencuci mukanya. Gadis-gadis itu mempercepat. Ketika Anda sampai di ruang makan, Anda dapat melihat bahwa orang-orang yang bekerja di sini semuanya lulusan sekolah tari. Pada saat ini, lelaki tua itu datang dan hendak duduk, sampai kue selesai dipanggang hingga langkah terakhir. Ternyata kue itu bukan untuk dimakan, tapi agar pikiran tetap terjaga. Memang, kehidupan orang kaya selalu begitu mewah. Ini adalah kelas pelatihan pramugari. Untuk memiliki senyum yang indah, setiap orang harus menggigit sumpit, lalu memakai sepatu hak tinggi berwarna merah, kenakan seragam dan duduk. Itu hanya pelatihan dasar. Ketika dipilih, akan ada 99% tereliminasi. Wajah harus bersih dari bekas luka. Kaki harus lurus. Terlalu gemuk, terlalu kurus juga akan didiskualifikasi. Setengah jam setiap hari, dan harus duduk di kursi putar. Baru saja masuk, gadis itu mulai pergi ke toilet buayan yang bersih. Pada akhirnya, 3.000 orang mendaftar untuk ujian. Tetapi hanya ada 16 orang. Bagian belakang bahkan lebih brutal. Daripada 16 orang yang harus berlatih selama 3 bulan lagi. Setiap orang memiliki waktu 20 menit. Jika terlambat, itu akan dipecat. Kali ini terlambat 20 menit. Terlambat 1 menit juga tidak apa-apa. Kurangi 3 poin. Semua orang juga didenda 20 putaran. Berlatih hari demi hari. Pada akhirnya, semua dikurangi. Hanya menyisakan 1 poin. Semua orang melangkah ke pose. Mereka mengenakan gaun merah. Kecantikan yang elegan. Senyum yang manis. Dan Sasa masih tidur di dalam mobil. Mobilnya kosong. Dia buru-buru menarik kopernya dan mengejarnya. Tetapi dengan ceroboh malah menabrak orang lain. Kopi memenuhi dirinya. Dia menoleh. Tetapi dia tidak berharap bertemu. Tapi mereka berdua bertemu lagi di pesawat. Lihat dia sombong. Berpikir bahwa dia miskin. Anda tidak dapat meninggalkan barang bawaan Anda di sini. Kursi ekonomi di sisi lain. Mengecek tiket dan ternyata, itu adalah kompartemen VIP. Sasa buru-buru menoleh, untuk meminta maaf kepada tamu itu. Apakah Anda ingin sesuatu untuk diminum? Namun ditolak olehnya secara tidak sengaja. Ini sudah mati. Ini adalah cara untuk mencelanya. Di kejauhan, hentikan dia di pintu kamar mandi. Pria itu kehilangan kesabaran. Dia harus mengatakan itu. Sangat senang mendengarnya. Setelah beberapa saat, masih tidak bisa dibuka. Melihat itu, dia tertawa dan pergi untuk membantunya membukanya. Melihat pose ini sedikit memesona. Jadi Sasa mempertahankan posisinya. Tapi dia masih tidak lebih baik. Dia minum alkohol jadi dia bangun terlambat. Jadi dia bergegas berganti pakaian dalam beberapa menit. 1 menit untuk riasan. Akhirnya, dengan sepatu hak tinggi, tarik koper dan keluar. Namun begitu dia naik ke pesawat, dia diganggu oleh seorang penumpang. Selanjutnya adalah sesi latihan. Namun satu penumpang pingsan, cepat berlari untuk mendapatkan kotak pertolongan pertama. Dan mulai memberikan pertolongan pertama. Saat ini, tidak ada yang berani memberikan CPR. Melihat itu harus segera dilakukan. Untungnya, setelah beberapa saat orang itu bernapas lebih keras. Lari ke kamar mandi untuk muntah.
Pada saat itu, seorang rekan satu tim masuk dan mengeluarkan nama tagnya. Dari sekarang, dia tidak lagi magang, dia telah menjadi karyawan tetap. Sangat senang, semua upaya telah membuahkan hasil. Ini adalah kalung ajaib, hanya perlu membuat tanda tangan untuk mengontrol waktu. Buat apel yang buruk kembali seperti semula. Baru saja, Spider-Man pulang dari sekolah dan akan menonton film. Ketika dia melihat hadiah di lemari, dia membukanya, membuka hadiah itu. Dia sangat terkejut, ini adalah rantai waktu yang dapat mengontrol waktu. Jadi, dia buru-buru meletakkannya di lehernya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di perutnya. Jadi dia bergegas ke kamar mandi. Setelah beberapa menit berusaha, dia berjuang dengan sukses. Hendak mengambil kertas. Tetapi handoutnya habis. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Silakan tinggalkan jawaban Anda di komentar. Pada saat ini, dia memikirkan cara untuk menggunakan utas waktu. Setelah beberapa saat, jam muncul. Dia memutar jam dan gulungan itu kembali ke keadaan semula. Apakah Anda ingin memiliki kekuatan super ini? Silakan tinggalkan jawaban Anda di komentar di bawah. Esokan harinya dia bermain sepak bola, tetapi dengan sembarangan memecahkan kaca mobil. Jika ayahmu tahu, dia akan memukulmu sampai mati. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Patah kepala, patah leher. Kemudian dia memikirkan cara untuk memanggil jam. Rantai menyala, dan tanda jam muncul. Roda perlahan berputar. Pecahan kaca perlahan sembuh. Jadi masalah itu diselesaikan. Dia sangat gembira. Sesampainya di rumah, dia menonton TV dan makan popcorn. Pada titik ini, popcornnya sudah habis. Jadi dia menggunakan kalung itu lagi. Kemudian tumpukan popcorn muncul lagi. Lihat betapa bahagianya dia. Tiba-tiba saya memikirkan masalah. Jika saya menarik uang dari bank dan kemudian menggunakan rantai untuk mengembalikannya, saya yakin saya akan punya banyak uang. Saya akan pergi tidur. Ketika saya memikirkan satu hal. Jadi dia menelepon. Ternyata orang-orang tidak menyukai video tersebut. Sampai jumpa lagi di lain waktu.